Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dan mari menyimak video berikut ini terlebih dahulu sebelum memberikan tanggapan dan Tuhan Yesus memberkati. Lukas 19. Masih ada nggak Pak Pras? Kita baca aja ya Pak Pras. Supaya kelihatan bahwa saya knowledgeable katanya. Ya, saya mau menyampaikan bahwa ngurusin negara itu kita nggak kering. Kita juga banyak diskusi yang filosofikal juga. Bener nggak Pak Pras? Pak Pras mana Pak Pras? Kirim ke saya Pak Pras. Kembali. Jadi Lukas 19, kata Pak Pras, ini kalau salah berarti kotasinya dari Pak Pras ya. Disebutkan gimana Pak Pras? Bahwa dia mengambil uang dari kelompok kaya. Dan dia mengatakan, Yesus datang dan dia mengatakan, dia melambai-lambaikan tangan, siapa itu namanya Pak Pras orangnya? Ya, aku nggak ngerti namanya, tapi kira-kira tahu mana Pak Pras ya? Kita cari. Coba saya cari Lukas. Ya. Ada Pak Pras? Udah hilang Pak Pras. Mana Pak Pras? Pasti. Tapi kira-kira Yesus lagi berjalan, kemudian ada si Matius ya. Sakyus, dia adalah orang yang nggak bagus katanya. Dia suka ngambil-ngambil duit. Terus dia naik manjat pohon. Terus kelihatan akhirnya Yesus memutuskan datang ke rumahnya. Orang nanya kenapa Yesus datang ke rumah orang yang kayaknya nggak reputable gitu. Tuh. Kira-kira bener nggak ya Pak Pras? Nah, udah dikirim ke saya supaya saya nggak salah quote. Nanti kalau kita salah kitab suci saya dimanain. Oh, Zacchaeus. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, "Look, Lord, here and now I give half of my possession to the poor." Ya, supaya kelihatan saya dibaikan, menyuci itu nyebokin kalau bahasa. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Saya bilang sama Pak Prastowo, interpretasi saya sebagai Menteri Keuangan adalah kalau kita ngambil, tapi katanya Bu ini kan Zacchaeus itu orang jahat, negara kan nggak jahat, ya moga-moga. Kita ngambil pajak seperti Zacchaeus, then I have to pay back half of my possession to the poor. Jadi kalau APBN ngambil dari pajak, separuh harus untuk orang-orang yang tidak mampu dan miskin. Nanti kita lihat profil APBN kita ya. And then disebutkan di bagian keduanya, dan bukan mereka yang saya ambil, mereka akan dapat 4 kali lipat benefit. Anda yang bayar pajak, Anda dapat benefitnya. Kira-kira translasinya dalam pengelolaan APBN seperti ini. Pendapatan diambil dari masyarakat. Mestinya yang mampu kan? Karena kita ada PTKP, pendapatan tidak kena pajak. Jadi yang nggak mampu ya nggak bayar pajak. Karena saya sering mendapatkan keluhan, saya udah nggak punya income, saya harus bayar pajak. Saya bilang, yang mana bayar pajaknya? Kalau nggak punya income, Anda nggak bayar pajak. Bahkan Anda menikmati hasil dari pajak. LPG 3 kilo, kalau di rumah-rumah para Romo ada LPG yang 3 kilo, itu Anda menikmati hasil dari tadi. Kalau listriknya di 900 VA atau 1200, itu menikmati subsidi banyak. Jadi jangan bilang nggak menikmati APBN ya. Mari kita baca terlebih dahulu dalam kitab Lukas pasal 19 dimulai dari ayat yang pertama. Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zacchaeus, kepala pemungut cukai. Jadi jelas ya Bapak Ibu, jabatannya adalah pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya, jadi kelas sosialnya ataupun status sosialnya orang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ya ini kondisi fisiknya ya. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata,
"Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Nah, ini dia Bapak Ibu. Lebih lanjut lagi dikatakan bahwa lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ini adalah respon ya yang diekspresikan oleh Zakheus usai Yesus berkata, "Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Nah, Bapak Ibu semua, lebih lanjut kita baca di ayat yang ke-9 dikatakan bahwa kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Pertama, Bapak Ibu semua, tadi kita sudah dengarkan ya bersama-sama interpretasi yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani, dan itu beliau tegaskan dari sudut pandang sebagai seorang yang sudah ya berkecimpung dalam hal dunia keuangan ya, dalam posisinya sebagai Menteri Keuangan. Jadi bagi saya secara pribadi, apa yang tadi dikemukakan oleh beliau itu tidak ada hal yang menyinggung kita ya orang Kristen ya, dan itu luar biasa sebenarnya beliau ketika mengutip Alkitab ini. Artinya beliau punya wawasan yang luas ya terkait dengan hal-hal yang bukan hanya terbatas pada satu bidang saja, tapi ternyata juga beliau pernah mendengar mengenai kisah yang dipaparkan dalam Bible ya, terutama dalam kitab Lukas ini pasal 19, dan bagaimana juga tadi sudah dibacakan oleh beliau dalam versi bahasa Inggris ya. Tapi begini Bapak Ibu semua, satu hal lain yang menarik yang disampaikan oleh beliau adalah ketika beliau menerjemahkan ya teks ini ke dalam perspektif mengenai ya pajak, lalu kemudian dan segala macam manfaatnya dan lain-lainnya. Tetapi ada satu bagian juga yang mau saya ingatkan, yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini adalah ini satu kisah yang bukan hanya berbicara mengenai hal seperti itu, karena beliau kan menyoroti terkait dengan sikap ataupun reaksi dari Zakheus usai Tuhan Yesus berkenan untuk menumpang di rumahnya. Itu yang tadi disoroti oleh beliau, oleh Bu Sri Mulyani. Tapi pada saat yang menarik sebenarnya kawan-kawan ya, di tengah-tengah masyarakat, Zakheus ini dipandang sebagai orang yang berdosa, dipandang sebagai orang yang yang dianggap ini bukan orang yang rohani. Tetapi kenapa seorang pemuka agama, seorang tokoh yang begitu dikagumi pada masa itu adalah Tuhan Yesus sendiri, yang sudah melaksanakan mukjizat, yang sudah mengajarkan tentang kerajaan Allah, kok mau sih menumpang di rumah orang yang seperti itu? Nah Bapak Ibu semua, inilah istimewanya ya pengajaran-pengajaran yang dipaparkan oleh Tuhan Yesus melalui tindakannya ya, di tengah-tengah banyak orang yang menganggap Zakheus adalah orang berdosa. Tapi dengan hadirnya Tuhan Yesus dan berkenan untuk hadir ya menumpang di rumahnya, lihat yang terjadi Bapak Ibu ya. Di dalam situasi Zakheus ditolak oleh masyarakat, tapi Tuhan Yesus menerimanya. Apa yang terjadi? Ini justru membuka hati Zakheus ya, menyadarkan akan apa yang sudah dilakukannya selama ini. Makanya ia kemudian berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan." Ya, ini bukan hanya dikembalikan berapa yang diambil kawan-kawan, teman-teman semuanya, dikatakan akan kukembalikan 4 kali lipat. Ya, makanya pada akhirnya Tuhan Yesus berkata, hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena anak ini pun ya adalah anak Abraham, sebab anak manusia juga datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi saudara sekalian, ini sekilas saja saya bahas mengenai ayat ini ya. Poin pentingnya adalah bagi saya secara pribadi, ini penerimaan Tuhan terhadap mereka-mereka yang dianggap ya berdosa, dianggap diasingkan ataupun tidak diterima di kalangan masyarakat. Tapi Tuhan selalu menerima tiap-tiap orang ya. Tuhan selalu berkenan ya untuk memberikan kesempatan kepada tiap-tiap insan yang mau membuka hati kepadanya. Jadi Bapak Ibu semua, saudara-saudara sekalian, saya secara pribadi juga mengucapkan terima kasih ya kepada Bu Sri Mulyani dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Ini juga mengingatkan kita ya sebagai orang Kristen terkait dengan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Nah itu juga yang penting kawan-kawan dan sahabat-sahabat semuanya. Dan kalau ada pendapat yang teman-teman Bapak Ibu sekalian mau sampaikan, silakan sampaikan di kolom komentar yang sudah tersedia. Dan di sesi ke depan ini kita juga akan kembali live. Jadi mari Bapak Ibu semuanya, nanti ke depannya kita akan berdiskusi.